Lagi butuh dana cepat, ada aplikasi namanya Krediwan. Katanya legal, limit besar, cepat cair. Tapi apa benar? Yuk kita bongkar faktanya. Aplikasi Krediwan sebelumnya dikenal sebagai 360 Kredi, dikembangkan oleh PT Inovasi Terdepan Nusantara dan tercatat memiliki izin usaha fintech lending dengan nomor Cap-D-D.05-2021. Dengan legalitas ini, Krediwan termasuk salah satu layanan pinjaman daring yang terdaftar resmi. Namun, legalitas saja belum cukup untuk memastikan cocok atau aman untuk setiap pengguna. Proses pendaftarannya juga gampang, teman-teman tinggal download aja aplikasi Krediwan di Play Store atau App Store. Registrasi dengan KTP, nomor HP aktif, dan data lainnya. Ajukan pinjaman, pilih nominal dan tenor yang tersedia. Setelah disetujui, dana akan ditransfer ke rekeningmu. Banyak pengguna melapor prosesnya cepat. Fitur utama yang ditonjolkan, limit hingga 80 juta rupiah, tenor hingga 91 hari hingga 360 hari. Sekarang kita lihat aspek penting bunga dan biayanya. Menurut info dari App Store, Krediwan menyebutkan biaya admin mulai dari sekitar 0,25% tergantung pinjaman dan tenor. Contoh simulasi jika pinjaman 3 juta dengan tenor 91 hari dan APR sekitar 14%. Biaya admin sekitar 7.500. Total bisa jadi 3.112.212 rupiah untuk pelunasan. Catatan penting, meskipun disebut bunga rendah dan tenor panjang, tetap perlu dihitung secara pribadi apakah beban pinjaman sesuai kemampuan bayar. Kelebihan Krediwan tentunya yang pertama legal dan terdaftar OJK. Yang kedua, proses pengajuan digital tanpa agunan. Dan yang terakhir, pengguna melaporkan pelayanan CS yang responsif. Sedangkan untuk kekurangannya, meskipun legal, ada laporan bahwa UI aplikasi bisa membuat pengguna klik cepat tanpa membaca syarat dengan seksama. Seperti terdapatnya aduan bahwa tombol cairkan bisa tanpa persetujuan lengkap. Yang kedua, beban bunga atau biaya bisa memberatkan jika pengguna terlambat bayar atau memilih tenor yang panjang. Dan yang terakhir, limit besar bisa memancing pinjaman yang impulsif. Resiko jika tidak direncanakan dengan matang. Tips dari aku sebelum mengajukan pinjaman online, pastikan kamu benar-benar butuh dana dan punya rencana bayar. Yang kedua, baca syarat dan ketentuan secara detail, baik itu bunga, tenor, biaya admin, dan denda keterlambatannya. Yang ketiga, jangan tergoda karena limit besar atau cepat cair saja, tapi hitung beban yang akan kamu miliki nantinya. Yang terakhir, cek legalitas aplikasi, apakah sudah terdaftar di OJK. Kesimpulannya, Krediwan ini bisa jadi pilihan yang menarik dan juga ini sudah legal alias sudah aman. Gunakanlah pinjol untuk kebutuhan mendesak saja, bukan untuk hal konsumtif. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman menggunakan pinjol Krediwan, boleh banget sharing pengalamannya di kolom komentar. See you on the next video.